Judul, Jejak Sunyi di Balik Kabut. Kabut turun lebih cepat sore itu, menyelimuti pematang sawah seperti selimut tipis yang dingin. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu sederhana milik keluarga Arga, sebuah keluarga kecil yang hidup dari hasil ladang seadanya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Arga yang baru berusia 16 tahun harus menggantikan peran kepala keluarga. Ibunya sering sakit-sakitan, sementara adiknya, Nisa, masih duduk di bangku sekolah dasar. Hidup mereka berjalan pelan, penuh perjuangan, tapi tetap hangat dalam kebersamaan. Di belakang ladang mereka terbentang hutan tua yang jarang disentuh manusia. Warga desa percaya hutan itu adalah tempat bersemayamnya suku Bunian, makhluk halus yang hidup berdampingan, namun tak kasat mata. Arga tak pernah benar-benar percaya. Sampai malam itu, ia pulang terlambat setelah membantu tetangga memanen. Langit sudah gelap dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Saat melewati pematang dekat hutan, ia mendengar suara. Tangisan. Pelan, tapi jelas. Arga berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Halo?" panggilnya ragu. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tanpa sadar, Arga melangkah menuju arah suara, menembus kabut yang makin pekat. Di bawah pohon besar, ia melihat seorang perempuan tua duduk membungkuk, wajahnya tertutup rambut panjang. "Kau kenapa, Nek?" tanya Arga hati-hati. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya terlalu dalam untuk manusia biasa. "Aku kehilangan jalan pulang," katanya lirih. Arga menelan ludah. Ada sesuatu yang ganjil. Tapi melihat sosok itu sendirian di tengah hutan membuat hatinya tergerak. "Saya antar, ya. Tapi rumah nenek di mana?" Perempuan itu tersenyum samar. "Ikuti saja aku." Ia berdiri, lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Arga ragu, tapi ia tetap mengikuti. Semakin jauh ia melangkah, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, suara malam menghilang. Hanya ada langkah kaki dan bisikan angin. Tiba-tiba, kabut tersibak. Arga terpaku. Di depannya terbentang sebuah perkampungan asing. Rumah-rumah kayu berdiri rapi dengan cahaya lembut yang tak berasal dari lampu. Orang-orang berjalan perlahan, mengenakan pakaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Di mana ini?" bisiknya. "Ini rumahku," jawab perempuan tua itu. Arga menoleh, dan saat itulah ia sadar. Wajah perempuan itu berubah, lebih muda, lebih terang. Namun matanya tetap sama, dalam dan misterius. "Kami adalah Bunian," katanya tenang. Arga mundur selangkah, nafasnya tercekat. "Kau tak perlu takut," lanjutnya. "Kami hanya ingin membalas kebaikanmu." "Maksudnya?" "Kau hidup dalam kesulitan, kami melihatnya." Perempuan itu mengangkat tangannya. Seketika, bayangan muncul di udara. Ibunya yang terbaring lemah, Nisa yang belajar dengan lampu redup. Arga menggenggam tangannya erat. "Kami bisa mengubah itu," katanya. "Kau bisa hidup di sini. Waktu di duniamu akan berhenti. Keluargamu akan kami jaga, bahkan lebih baik dari sekarang." Arga terdiam. Tawaran itu menggoda. Tanpa harus berjuang, semua bisa berubah. "Tapi, aku harus meninggalkan mereka?" Suaranya bergetar. "Tubuhmu di sini, namun kebaikanmu akan sampai pada mereka." Arga menunduk. Ia teringat wajah ibunya saat tersenyum lelah. Tawa kecil Nisa setiap kali ia pulang. "Kalau aku pergi, mereka tetap kehilangan," katanya pelan. Perempuan itu menatapnya tajam. "Meski mereka menderita?" Arga mengangguk. "Aku lebih memilih berjuang bersama mereka daripada bahagia sendirian." Sunyi sejenak. Lalu perempuan itu tersenyum. "Hatimu kuat," katanya. Sekejap, semuanya memudar. Arga kembali berdiri di pematang sawah. Kabut perlahan menipis, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di tangannya
ada sebuah gelang kecil dari anyaman akar. Keesokan harinya, Arga tetap pergi ke ladang seperti biasa. Hidupnya tak langsung berubah. Ibunya masih sakit, Nisa masih belajar dengan keterbatasan. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai berbeda. Tanaman tumbuh lebih subur. Hasil panen meningkat. Rezeki datang dari arah yang tak terduga. Arga tak pernah kembali ke hutan saat malam. Namun setiap kali kabut turun, ia merasa diawasi. Bukan dengan ancaman, melainkan penjagaan. Dan ia mengerti sekarang bukan dunia bunian yang mengubah hidupnya, melainkan pilihan yang ia buat di tengah godaan. Karena terkadang, keajaiban datang bukan dari tempat yang tak terlihat, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal dan berjuang bersama keluarga.